Hai, kembali lagi bersama dengan anak Kamindo, teman-teman. Seperti biasa kita membahas dulu terkait dengan pergerakan saham ya, terutama untuk saham-saham yang menurut kita jadi view kita untuk bisa memberikan potensi cuan ke depan. Sebelumnya kita membahas dulu seperti biasa dari IHSG, teman-teman ya. IHSG hari ini melemah, agak dalam ya. Kemarin kita lihat sudah coba untuk break resist tapi nggak kuat, rejection ya, dia turun lagi, tertahan di EMA 10 EMA 20 nya melemah 0,3% hari ini. Untuk pergerakan IHSG target kita mungkin masih ada pelemahan dulu ya, masih ada pelemahan dulu di sampai dengan wilayah 6.800an. Oke, itu untuk view kita. Tapi di balik pelemahan IHSG kita punya beberapa saham yang justru bisa memberikan cuan ke teman-teman semua ya. Yang pertama ada BBNI, ini coba kita hapus dulu ya untuk double bottomnya. Jadi kalau kita lihat dulu untuk BBNI, di sini ada beberapa wilayah yang sempat tertahan dua kali dari bottom naik lagi. Hari ini juga menguat 0,5% ya, tipis saja 50 poin. Closingnya di 9125. Ya, BBNI ini mungkin kalau ada pelemahan mungkin targetnya sampai dengan terjauhnya kuatnya di 8650, kemudian bisa dulu menguji ke area 9050 ya di sini ya. 9050 beberapa kali ada pelemahan tapi tidak sampai dan masih tertahan di EMA 100-nya. Kalau kita lihat secara detektornya di sini ada akumulasi cukup kencang oleh AK, RX, KZ dan DX ya. Untuk pergerakan BBNI, untuk yang mau entry bisa perhatikan 9050, targetnya 9300 pergerakan BBNI. Oh, coba kita lihat kalau secara asing ya, BBNI ini ada akumulasi sih lumayan hari ini ya, ada 33 miliar net by foreign. Ini menunjukkan hal yang baik ya untuk pergerakan dari BBNI dengan targetnya 9300. Next kita punya Bank Mandiri yang kembali menguat hari ini 1,7%, 5950 ya, tertahan beberapa kali. Untuk pergerakan ini kita juga akumulasi sama, ada RX, ada KZ yang masuk ya. Hari ini kita lihat secara foreign dulu. Oke, ini udah mulai dalam 5 hari ke belakang diakumulasi terus ya. Ini cukup menarik untuk pergerakan dari BMRI. Untuk BMRI kalau misalnya ada pelemahan bisa perhatikan wilayah pertama sampai dengan wilayah 5725 dan wilayah kuatnya nanti akan masuk di sini ya. Kalau misalnya itu masuk di sini targetnya 5300 sampai dengan 5450 ya untuk pergerakan dari BMRI, dengan target kita di 6400. Pergerakan BMRI mungkin bisa di akhir tahun juga mungkin bisa nih, karena ini kita lihat trennya juga terus kembali menguat ya. Kalau kita lihat secara weekly coba, nah weekly-nya ini juga menguat nih cukup menarik ya. Untuk weekly-nya ini gambaran dari sini, kemudian ini gini harusnya ya, mirip-mirip juga. Jadi ini cukup menarik untuk pergerakan dari BMRI dengan terus ada penguatan, trennya terjaga terus di atas 60. Ini cukup menarik. Oke, kita kembali lagi ke sininya. Oke, sebentar. Oke, ini masih cukup menarik ya. Nah, ini kalau kita tarik kan sebenarnya bisa bentuk kayak gini nih. Oke, ini untuk pergerakan BMRI. Next kita punya beberapa saham lain ya. Ada Piwon. Piwon hari ini juga mulai kita lihat menguat ya, 0,4%, meskipun di bawah open ya untuk close-nya, tapi pergerakan sudah mulai golden cross, mantulnya di area 460 aja. Targetnya di mana? Targetnya 478. Kalau kita lihat secara ini ya udah mulai akumulasi. Ada ZP yang masuk teman-teman, yang cukup menarik pergerakannya dengan targetnya di 500-an ya, 500-an untuk pergerakan Piwon. Coba kita lihat secara pergerakan foreign ya. Piwon dalam 3 hari terakhir sudah mulai diakumulasi ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini cobalah dari awal minggu ya, sebenarnya distribusi tanah, tapi ini diam-diam ZT masuk teman-teman ya. Coba kita ke today ya, tadi ada 6M, sekarang hampir separuhnya diakumulasi ada oleh ZP. Jadi cukup menarik juga untuk pergerakan ZP di Piwon, salah satu broker besar ya, institusi besar juga. ZP cukup menarik dengan targetnya di 500-an. Mungkin nunggu waktu aja untuk Piwon.
Oke, next kita punya Ciputra. Citra ini hari ini kalau kita lihat ya tipis satu tik aja ya, pergerakannya masih tertahan juga. Cuman nih kalau lihat seperti ini harusnya ada pelemahan dulu. Target lemahnya di mana? Di sini agak cukup dalam 1100 ya. Untuk Ciputra dengan target jauhnya di 1200. Yang mau entry di mana perhatikan oleh 1100 saja untuk daya entry-nya. Nah, kenapa? Karena di sini lihat. Ini ada akumulasi juga cukup oke. Hari ini KZ kayaknya banyak nih. KZ ini kayaknya jadi saham-saham yang menarik untuk kita cek kembali ya. Maksudnya broker yang cukup menarik, cukup masif untuk dalam beberapa waktu terakhir. Akumulasi bahkan dikala ISG-nya lagi merah. Jadi kita bisa ikut juga untuk kalau ada potensi-potensi yang bisa ngasih kita cuan ya coba ikutin. Jadi kalau untuk yang foreign gede gini ya jangan kita lawan gitu, justru kita ikuti. Untuk pergerakan Ciputra coba kita lihat secara foreign. Nah, harga belum kemana-mana tapi foreignnya mulai masif masuk ya. Ini cukup menarik, jadi Ciputra ini menarik juga. Jadi pelan-pelan bisa perhatikan mulai entry-nya 1100, targetnya 1200. Kemudian kita punya saham Semen Indonesia. Nah, Semen ini tertahan di area resist, belum kembali menguat. Kemudian setelah penguat cukup tinggi di area 7200-an turun. Turunnya pun tertahan di wilayah resist yang kita berikan. Kemudian pergerakannya masih status di sini ya. Ada di sini ada resist tipis ya ini. Kemudian di sini supportnya dengan resist kuatnya di 7250, 7225, 7250 lah ya untuk pergerakan dari SMGR sendiri ya. Pergerakannya cukup menarik. Kenapa? Karena secara pergerakan stokastiknya sudah golden cross. Hari ini menguat cukup tinggi dengan volume yang juga cukup menarik ya. Nih jadi mungkin gini ya. Oke, segini. Oke, ini cukup menarik ya setelah bagi dividen kemarin ya. Nih cukup lumayan juga nih kalau dari sini turun bagi dividen. Nah, justru habis bagi dividen langsung kencang naik. Ini kan saham yang oke sebenarnya gitu ya, teman-teman ya. Oke, untuk yang mau entry di mana? Perhatikan wilayah 6.700 sampai dengan 6.600 untuk resistnya di area 7.000 dan 7.200. Support kuatnya nanti akan berada di 6.200 6.300 ya, 6.300 untuk support kuatnya. Ya, tapi ini harusnya ada penguatan lagi nih di sini naik, jadi harusnya bisa diperhatikan ya untuk wilayah entry-nya. Kemudian kita punya saham ini. Oh, sorry. Saya belum buka dari foreign ya, SMGR. Nah, SMGR ini setelah ada buangan kita lihat mulai ada akumulasi dengan penguatan, jadi ini justru bisa dilirik ya. Kalau ini kan ada penguatan baru naik, kemudian naik lagi dan ini mulai TP di sini ya. Nah, kalau hari ini sudah mulai menguat, penguatan juga lumayan 2%-an dengan ada volume yang juga cukup oke. Next kita punya BRMS ini masih tertahan di wilayah 200-an ya, di 202 dengan opening 208 ya, ada gap up tapi turun. Kemudian nih kalau kita lihat polanya mungkin akan ada pelemahan dulu. Target pelemahannya sampai dengan area 170 untuk terendahnya. Bisa perhatikan mulai cicil di area 180 ya. 180 dengan targetnya 220. Kita lihat di sini dead cross ya. Nah, cuman saham ini tetap diakumulasi ya, saham ini tetap diakumulasi. Jadi kita pede aja dulu gitu ya untuk saham ini. Jadi teman-teman, ketika ada saham yang melemah tuh tidak mesti langsung dia terus kita pikirnya, oh ini melemah, enggak. Justru bisa diperhatikan untuk bottom fish atau buy on weakness ya. Jadi buy di rendahnya untuk bisa itu mungkin pelan-pelan aja, cicil-cicil aja ya. Cicil aja, low-nya juga cuma di 200, tertahan terus di area 200-nya. Nah, ini juga cukup menarik. Kenapa? Karena secara area MA60, MA-nya, MA60 dan MA100-nya sudah bersinggungan. Kalau ini besok menguat, berarti target 220 juga mungkin easy peasy ya. Gampang harusnya untuk area di situ ya. Kalau kita lihat di sini, harusnya kalau kita ngeliat itu tadi masih rapi, berjejer. Ijo royo kah?
coba kita lihat ya, hijau royo enak banget liatnya nih ya. Tuh cuma ada satu buangan ya, selebihnya sama ini tetap diakumulasi terus dari 130-an ya. Ini cukup menarik kalau kita lihat dari pergerakannya 130 di sini ya. Di sinian udah mulai akumulasi, ternyata terendah di sini tapi terus saja bergerak naik ya. Ini cukup menarik secara pergerakannya, apalagi setelah berhasil break kembali terus mengencang untuk pergerakan BRMS. Oke, setelah BRMS sudah kita punya saham ADMR ini targetnya di 1300 ya teman-teman ya. Kemudian untuk pergerakannya juga masih tertahan positif, tertahan di atas MA10 juga dengan penguatan terus. Hari ini juga menguat 3%, cukup lumayan. Kalau ada pelemahan perhatikan, mungkin bisa perhatikan sampai dengan area 998 sampai dengan 1000 ya untuk wilayah entry-nya lagi, karena juga udah cukup tinggi menguatnya kalau kita lihat dari sini ya. Sejak Mei itu sudah menguat terus ya, untuk trennya juga oke. Di sini ada akumulasi cukup besar, ada AZ, ada BK, ada RX. Ya, kita lihat di sini menguat terus. Saham ADMR, nah ini hari ini juga mulai ada akumulasi sejak kemarin ya, pelan-pelan tapi terus ada akumulasi, juga cukup menarik ya. Oke, di 13.05 teman-teman ya. Itu dengan volume yang lumayan juga untuk hari ini. Bagaimana dengan induknya, coba kita bahas juga sekalian. Adro ini masih tertahan di area resistnya teman-teman ya. Kita udah gambarin sini area resistnya. Hari ini melemah 1%-an, tapi untuk secara MA10 dan MA100 mau bersinggungan, jadi cukup menarik. Tapi kayaknya akan ada pelemahan dulu ya, karena Adaro kemarin habis bagi dividen, jadi setelah bagi dividen mulai merangkak lagi pelan-pelan. Jadi kalau misalnya nanti berhasil break di atas MA100 atau secara resmi golden cross, ini cukup menarik dengan targetnya 3.300-an untuk pergerakan Adro, dengan dia mungkin kalau pelemahan targetnya di 2.500-an untuk wilayah entry-nya. Ini nah, secara trennya sebenarnya akumulasi, jadi mungkin teknikalnya justru melemah dulu. Itu cukup menarik, kenapa? Karena dia harus melemah dulu sebelum nantinya menguat lagi ya, untuk bikin bantalan-bantalan barunya. Kemudian coba kita lihat secara foreign ya, hari ini udah mulai akumulasi lagi 27 miliar net, jadi cukup menarik kalau kita lihat dari sini dalam 14 ya, berapa hari terakhir, 9 sampai 24 ya. Ini kita lihat di sini dalam hampir 2 minggu perdagangan ya, trennya tetap masih akumulasi ya di sini. Bahkan dari bulan 8 aja trennya juga di sini kita lihat nih yang biru set, cukup lumayan akumulasinya lebih banyak ya. Jadi itu teman-teman, mungkin itu aja dulu untuk bahasan kita kali ini. Semoga bisa memberikan insight buat teman-teman semua dan bisa memberikan cuan buat teman-teman semua. Kita berharap buat teman-teman semua yang ngikutin kita, yang masuk ke wilayah entry sesuai dengan kita, tetap jaga money manajemennya, karena teman-teman gunakan uang teman-teman sendiri ya. Jadi tetap berhati-hati, batasi risk and rewardnya. Terukur ya, mungkin lebih ke terukur ya untuk risk dan rewardnya. Semoga itu bisa memberikan insight buat teman-teman semua. Jaga kesehatan teman-teman, cuaca lagi kurang baik juga. Semoga cuan terus, salam cuan dan see you.